Oke teman-teman, selamat datang kembali. Nah, jadi pada sesi video kali ini adalah konten baru, konten awal pembuka. Nah, karena gue bakalan ada konten baru di channel gue. Ini bukan video ngebahas lanjutan terkait JavaScript di sesi sebelumnya ya. Nah, melainkan ini adalah konten baru. Nah, di sini gue akan ngebahas terkait dengan TypeScript. Ini cukup menarik ya, TypeScript karena sekarang banyak dipakai, terutama di perusahaan-perusahaan juga, di industri juga ya. Ya, kemudian nanti kedepannya ya kita bakal ngebahas TypeScript lebih luas dan lebih dalam lagi. Di ini konten pembuka ya, jadi di sini gua nggak terlalu banyak detail atau terlalu mendalam di konten awalnya. Nah, nanti jelas bakalan dibahas per video ya. Oke, jadi gini, sebelum gua jelasin definisi textbooknya soal TypeScript itu apa, ya gue pengen ajak kalian bayangin misalkan kalian lagi bikin suatu prompt sederhana nih, ada input harga, terus nanti ada tombol hitung harga akhir, dan nanti dia di harga akhirnya itu ada penambahan, misalkan ada penambahan pajak ya, totalnya misalkan 19% ke harga tersebut. Ya itu simple ya, cukup simple. Ada prompt, kemudian input harga, dan ada tombol untuk hitung harga akhir dengan penambahan pajak 19%. Ya, jadi bayangin ya ada suatu prompt sederhana seperti itu. Nah, misalkan kayak gini, kita langsung saja ke praktiknya di JS. Ini const kan input price, misalkan price ya. Nah, misalkan price nya kita buat string 100 dan const tax di sini misalkan 19 tadi. Nah, di sini kita buat function calculate total dan kita buat const price nya itu input price plus tax, dan kita konsol total harga dari price. Nah, teman-teman mungkin udah bisa tebak ya terkait outputnya seperti apa. Nah, kita coba tampilkan index.js. Oke, sebelumnya kita sini panggil dulu fungsinya total. Nah, kalau kita tampilkan ini ya, nah total harganya jadi 119. Ini 119 loh. Kenapa hasilnya seperti ini gitu ya, karena ini dia tipenya, kalau teman-teman perhatikan, dia ini kan string ya, dan ini adalah integer. Jadi dua tipe yang berbeda. Tapi kenapa tetap bisa gitu, tetap sukses, tetap jalan ya, karena di baliknya, behind the scene-nya, di proses mesinnya ketika dikompil ya, JS mengkorsin atau mengkonvert jadi tipenya itu menjadi sama. Makanya kenapa 100 yang tipe datanya string, kemudian ditambah 19 yang tipe datanya integer atau number, itu berhasil ditambahin walaupun dua tipenya berbeda. Jadi salah satunya itu dia dikorsin atau dikonvert, kemudian nanti outputnya disamakan seperti itu. Nah, ini yang gue maksud. Ini juga bikin sempat gue bingung sih, karena JavaScript itu dia nggak ada protes sama sekali, dia jalan lancar mulus, nggak ada error merah, nggak ada warning apapun di konsol. Padahal dibaliknya ya ada suatu hal yang ini termasuk kesalahan yang bisa fatal ya, apalagi buat kode production yang besar. Bayangin kalau misalkan sistem e-commerce yang usernya miliaran, artinya transaksinya udah sampai miliaran, triliunan,
kalau ada kesalahan kecil kayak gini, itu cost-nya terkait cost atau biaya yang dihasilkan dari errornya itu gede banget teman-teman. Cuman ya untungnya itu nggak ada ya kayak di e-commerce sih, tentunya mereka udah ada engineer yang jago lah, engineer yang top, jadi ya kesalahan kecil kayak gini memang udah diantisipasi tentunya. Tapi sebagai fundamental ya kalian juga harus tahu, misalkan di JavaScript, kalau misalkan mati JavaScript ya hal tersebut ya bisa terjadi gitu ya, dan dari JavaScriptnya juga tidak ada warning ataupun semacam notice kalau ini adalah dua tipe yang berbeda seperti itu. Nah, ini kenapa bisa kejadian, jadi ya ini bagian yang cukup penting, dan ini kaitannya murni soal JS-nya. Jadi kita bahas JS-nya dulu sebelum ke TS. Jadi setiap value yang teman-teman ambil dari input field yang ada di HTML, yang ada di browser, itu selalu berupa string. Jadi nggak peduli ketika ngetik angka, dia tetap dianggap teks sama browser. Nah, terus pas string ini kita tambah pakai plus sama angka lain, jadi JS itu punya mekanisme ya, daripada dia jumlahin sebagai angka ya dia malah nge-convert atau nge-convert dua-duanya jadi string yang lebih panjang, jadinya 100 ditambah 19 ya 119 gitu. Itu hasilnya bukan 119 tapi 100, atau hasilnya jadi 10.000 ya, ini 10.019 seperti itu. Itu yang bikin angka hasilnya jadi kelihatannya cukup absurd ya, seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi dan kita lihat di sini ya, akhirnya misalkan stringnya tadi 100 ya, ini kotak kanannya nomornya 19. Sukses, kalau misalkan di jalur suksesnya ya angka sama angka, jadinya ini berapa, 119. Dan kalau di jalur persin di JS nya di convert jadi string plus number ya, jadinya 10.019 seperti itu. Nah, jadi ini memang murni mekanisme di JS nya di convert ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini poin penting yang teman-teman juga harus pahami dan juga harus nempel nih di kepala teman-teman. Jadi bug kayak gini tuh bukan bug yang aneh atau bug yang langka ya, ini adalah bug yang simple kelihatannya, justru jadi penyebab yang bisa banyak terjadi di build project seperti itu. Apalagi misalkan yang tadi gue sempat notice di code base yang udah gede ya, yang udah banyak orang yang megang ya, jadi seperti itu ya, harus diterapin nih ke teman-teman kalau misalkan mekanismenya itu bisa di corsin atau di convert oleh JS-nya tanpa ada warning atau notice seperti itu ya. Nah, dari kejadian ini kemudian ini yang bikin TypeScript jadi make sense nih keberadaannya, bukan karena TS itu bahasa baru yang keren, bukan, tapi karena dia nyelesain masalah spesifik ini, gimana cara kita bisa tahu ada kesalahan tipe data sebelum proses input atau kode itu sempat dijalanin sama siapapun. Nah, jadi adanya TypeScript itu tadi ya buat nyelesain masalah yang seperti ini dan seperti kayak gini. Nah, kalau contoh kode TypeScript-nya misalkan kita hapus dulu. Nah, di sini udah ada file TS-nya. Awal-awal teman-teman kalau misalkan mau nyoba TypeScript ya pertama harus ada Node.js-nya, karena nanti TypeScript-nya juga harus diinstal. Nah, kemudian diinstalnya ini bukan npm install, yaitu artinya global TypeScript. Nah, ini juga harus disesuaikan nanti kalau misalkan teman-teman kedepannya terus pakai TypeScript, karena kalau main G itu secara global ya, artinya general, tapi harus balik lagi harus disesuaikan dengan tipe TypeScript yang ada pada project teman-teman. Dengan TypeScriptnya menggunakan tipe yang berapa ya harus disesuaikan penginstalannya seperti itu. Jadi ini gue makanya tipenya global seperti itu. Oke, nah terus gimana kalau misalkan case yang tadi, yang kesalahannya yang tadi kita bawa atau kita uji coba di TypeScript.
Nah, misalkan kita di sini punya const max 15, kita buat sama juga function dari final price. Nah, price kita define parameternya price. Nah, sini tipenya number seperti itu. Nah, jadi final price-nya itu price plus text, kemudian return final price. Dan sini kita misalkan const input value misalkan, nah kita menggunakan string misalkan di sini ya. Nah, misalkan kita menggunakan string, kemudian di bawahnya kita ada konstanta result misalkan dari final price kan input value. Oke. Nah, menggunakan TypeScript ya teman-teman, lihat perbedaannya. Kalau misalkan kita Valiant TS sama tadi .js ya, itu dia di sini ada warning. Nah, argument of TypeScript is not assignable to parameter of type number. Karena kita di sini nah punya TypeScript ini dia ngecek tipe datanya, inputnya masuk tuh dicek dulu. Kita define price di sini dia sebagai number. Artinya function ini argumennya dia cuma boleh diisi sama dengan tipenya number. Karena ini string, maka dia tidak lolos pengecekan. Makanya di sini ada warning terkait dengan tipenya ini nggak cocok. Kalau tipenya ini nggak sesuai dengan apa yang kita define. Nah, jadi di TypeScript ya tentu dia lebih safety. Dia pertama itu lebih safety karena ada terjadi proses pengecekan. Jadi sebelum adanya proses data yang ngalir atau ada proses yang lebih dalam lagi atau lebih lanjut ya, di tahap awal TypeScript sudah mengecek kondisi tersebut apakah dia lolos ataupun tidak. Karena kita define-nya number, ketika define dengan suatu string ya makanya dia muncul alert atau warning seperti itu. Nah, di developernya nih jadi sadar dan tahu kalau misalkan kodenya tuh harus diperbaiki. Ini kodenya salah, kemudian kalau misalkan yang benernya look drive final price, kita bisa menggunakan number di sini dan input value. Jadi input value-nya di convert menjadi number ya, jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan jalaninya teman-teman bisa npx tsx dan nama filenya dan kita dijalanin. Nah, kita console dulu ya, console log. Nah, dia hasilnya 100.019. Cuman dia di sini tetap ada warning kalau misalkan ya dia itu nggak sesuai. Kalau misalkan kita menggunakan number, ini input value, nah maka hasilnya 119. Jadi itulah salah satu fungsi TypeScript ya buat pengecekan tipe data. Jadi bedanya sama-sama bakal ada bug kalau dibiarin ya. Tentunya kalau dibiarin ya tetap ada bug. Tapi di JavaScript itu ya dia anteng aja gitu, didiemin. Jadi ya mekanisme di JavaScript ya walaupun dia ada bug, cuman JavaScript nggak notice atau nggak bilang kalau ini tipenya nggak sesuai loh. Nah, kemudian kita baru sadar atau kita baru notice ketika mungkin kita input ketika proses pengetesan atau mungkin pas udah production di live video ya, baru notice kalau misalkan udah ada bugnya. Jadi baru ke trigger pas momen tersebut ya, padahal kalau bisa dibilang ya tentu itu kejadian yang sebenarnya nggak harus terjadi ya, kejadian tersebut ya.
Ya, jadi di TypeScript ini itu ya hal yang tadi itu udah ketangkap atau ketahuan di bagian editornya. Sebelum kode itu jalan sama sekali, bahkan sebelum teman-teman klik save ya tadi di Visual Studio Code-nya atau di IDE teman-teman pakai yang lain ya, itu udah connect ke TypeScript language service. Nah, itu yang orang-orang bilang atau orang-orang maksud kalau TypeScript itu nangkep error compile time bukan runtime. Maksudnya adalah ketika proses compile-nya itu jadi dia ketahuan errornya. Jadi compile itu semua kode filenya di scan ya, ketika proses ini baru dia dijalani nanti. Kalau misalkan di proses scanningnya atau compile-nya itu ada yang nggak sesuai atau ada error ya, maka dia berhenti untuk ngejalani proses tersebut seperti itu. Nah, kemudian TypeScript juga, nah ini dia juga harus mikirin dan nulis tipe di tempat-tempat yang mungkin teman-teman udah biasa ngasal nulis aja di JavaScript ya. Jadi buat orang yang baru pindah dari JS ya, mungkin awal-awal merasa ribet, dan ya itu ya wajar lah karena ada proses adaptasi ya tentunya ya. Cuman yang worthnya di sini adalah waktu yang di apa ya, mungkin yang dalam tanda kutip dibuang buat nulis anotasi tipe itu ya jauh lebih murah dibanding waktu yang dibuang buat nyari bug production gitu ya. Nah, kalau misalkan kejadian seperti itu, nah lanjut yang gue pengen share juga ke teman-teman, kalau misalkan file.ts ini itu dia nggak langsung dijalani di browser cuman ngerti JavaScript murni, pure JavaScript, karena memang engine yang ada di browser ya engine yang ada buat lingkungan JavaScript ya. Dia itu nggak punya konsep tipe data sama sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman import file.ts langsung ke script tag yang misalkan dia di HTML ya, itu nggak bakal jalan ya. Teman-teman bisa coba lah, dan ini penting juga buat dipahami di awal karena ini balik lagi ke basicnya. TypeScript itu dia cuma lapisan tambahan yang dipinjem ke JavaScript, jadi bukan bahasa yang berdiri sendiri kayak Python atau Rust gitu ya. Karena browser cuma ngerti JavaScript, jadi apapun yang teman-teman tulis di TypeScript ya ujung-ujungnya bakalan diterjemahkan ke dalam bahasa JavaScript yang polos sebelum bisa dijalanin. Jadi proses penterjemahannya itu atau terjemahnya ini ya disebut ya compile step, seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi ya terkait TypeScript? Ya paling buat video di awal ya, ini hanya sekedar pengenalan aja, pengenalan terkait TypeScript. Intinya TypeScript itu yang pertama bisa buat menjaga tipe data yang lebih safety buat teman-teman ya. Kalau misalkan di JS biasa ya, mereka misalkan ada ketidaksesuaian ya mereka bakalan lolos diem-diem aja. Cuman di TypeScript dia udah ada varinya seperti itu. Jadi sebelum closing nih ya, gue ada beberapa soal ya buat latihan teman-teman. Ini mungkin bisa di pause dulu kemudian dijawab ya. Ini soalnya misalkan seperti copy sini aja ya. Nah, ini soal yang pertama misalkan di JavaScript, kalau misalkan teman-teman punya konstanta A ya nilainya string 5, terus tulis teman-teman A ditambah 3 gitu ya, itu hasilnya apa dan kenapa bisa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, soal yang kedua, kalau teman-teman ini punya fungsi yang kayak gini di TypeScript, misalkan function hitung total harga ya, tipenya number, dan teman-teman manggil hitung total input elemen dot value. Nah, apa yang bakal kejadian dan kenapa? Yaitu soal yang kedua. Dan lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, nah kalau teman-teman punya file hitung.ts
kan teman-teman buat file namanya hitung.ts, terus teman-teman langsung script trc hitung.ts di HTML. Nah, itu yang terjadi apa dan alasannya kenapa. Dan soal yang terakhir, nah kalau pada TypeScript teman-teman ada error tipe data, misalkan kayak tadi deh atau di soal 2 tadi, tapi teman-teman tetap maksa jalan kan tsc nama nempel.ts, apa yang bakal kejadian ke file.js dan hasilnya seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa pause dulu kemudian jawab pertanyaan berikut ini ya. Nanti boleh dijawab di kolom komentar seperti itu. Oke, ini kalau udah boleh di screenshot dulu ya, dan nanti teman-teman bisa jawab. Oke, nah karena ini video pertama atau video pembuka dari series TypeScript yang nanti bakalan gue bahas lebih dalam ke depannya terkait tipe data apa aja, kemudian terkait gimana nanti kelas di TypeScript dan hal-hal lainnya, dan juga nanti bakalan ada praktisnya juga atau latihannya ya. Teman-teman tetap stay tune aja. Kemudian buat jadwal yang terkait TypeScript ya, kemungkinan itu di hari Rabu ya. Jadi di video kedua yaitu ya di hari Rabu atau enggak ya di hari Jumat atau Sabtu kalau series konten TypeScript ya. Jadi selain JavaScript tentunya nanti ada bakal dari TypeScript untuk melengkapi dari sisi JavaScript-nya seperti itu. Jadi ini konten sinkronisasi saling melengkapi. Kalau teman-teman langsung nonton di TypeScript ya sebaiknya nonton di series yang di JavaScript-nya terlebih dulu seperti itu. Oke, itu aja yang kita bahas pada video pertama ini. Jadi nanti bakalan ngebahas selanjutnya terkait tipe data apa aja yang ada di TypeScript seperti itu. Oke teman-teman, thank you dan see you.